Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini sesi kita adalah ngaji bersama Gus Samton dengan pembahasan adalah puasa bagi wanita. Maka kami mohon Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Serius-serius Bu, santai Bu. menyampaikan ngaji bersama ini. Kami persilahkan menyampaikan. Baik, loh Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang puasa dan wanita. Mengawalinya bahwa puasa ini kan menjadi kewajiban rukun Islam bagi setiap manusia, dan ini juga berlaku bagi para wanita. Nah, para ibu-ibu, para pemudi-pemudi mempunyai beberapa karakter kehidupannya yang khas, yang tidak dialami laki-laki, seperti haid, nifas, istighadah, melahirkan, menyusui. Yang ini mereka bisa mengambil rukhsah. Jadi ada pintu besar dalam syariat Islam itu yang disebut dengan azimah dan rukhsah. Azimah itu hukum asal, rukhsah itu keringanan. Nah, dalam menjalankan puasa ini, para ibu-ibu ini diperkenankan untuk melakukan puasa dengan cara biasa. Jadi biasa ini lewat utur mandek. Tapi pada saat dia suci maka dan masih ada sisa waktu, dia wajib imsak. Jadi meskipun tidak dianggap puasa, jadi seumpama pagi ini mau berangkat ngantor, ternyata darahnya mampet. Sementara jeda waktu subuh sampai sekarang ini dia masih berstatus haid, maka sisa waktu sampai maghrib itu wajib imsak. Jadi tidak boleh kemudian bersenang-senang dengan makan ini keringan, enggak. Jadi wajib imsak. Nah, sebagai bentuk penghormatan pada syahr Ramadan. Jadi wajib imsak itu. Nah, kemudian ini awal bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan. Nah, ini yang biasanya seringkali dilupakan oleh para wanita adalah membayar hutang puasa. Pada saat berpuasa di bulan Ramadan, mungkin dia terhalang haid, terhalang nifas. Nah, pada saat terhalang haid dan terhalang nifas ini, dia tidak boleh puasa sama sekali. Dan kalau berpuasa ya dosa, karena sekarang ini ada kelompok wanita yang ngotot berpuasa di saat-saat haid. Nah, ini tetap tidak dianggap sah karena memang aturannya seperti itu. Dan saat dia itu tidak bisa membayar puasanya, ya maka dia harus sampai Ramadan masuk, ini hari pertama, ternyata hari pertama ini masih punya hutang 5 hari, hutang 5 hari. Nah, maka nanti setelah Ramadan bulan Syawal, dia wajib bersegera membayar, plus setiap harinya membayar fidyah. Jadi setiap harinya jadi hutang yang bertemu sampai Ramadan lagi tidak segera dibayar, maka dia wajib membayar fidyah setiap harinya. Tuh.
kecuali nih Bun, kecuali seumpama dia tidak bisa membayar hutang itu tersebab oleh menyusui. Jadi kamu kok masih hutang bulan itu ada hari itu ada 360 hari dalam setahun, kenapa menyeplit 5 hari aja tidak bisa? Saya ini kalau masih menyusui, kalau saya membayar puasa maka saya tidak kuat, saya pingsan dan lain sebagainya. Maka ini menjadi rukhsah, dia banyak diberikan beban membayar hutang tapi tanpa fidyah. Nah, niku kalau dia menggantikan, menundanya itu tersebab oleh halangan itu tadi, menyusui atau hamil lagi, kondisinya tidak memungkinkan. Kemarin ada yang tanya itu dia sedang karena ada masalah saat melahirkan itu, ternyata uratnya atau apanya itu ada yang putus itu karena saat dioperasi. Itu akhirnya perempuan ini usai melahirkan itu boten Bun, setelah melahirkan itu cuci darah terus. Jadi sudah sambungan ke ginjalnya itu ada yang terputus. Nah, dia tanya gimana saya masih punya utang puasa sementara puasa itu terasa berat banget. Jadi karena kalau pas waktunya kadang-kadang ya karena tidak normal pergantian darahnya tidak normal itu, kadang-kadang sampai tidak doyan makan, pingsan, macam-macam itu. Kondisinya terlalu lemah. Kondisinya terlalu lemah. Pada saat kondisi yang seperti itu, maka dia hanya punya beban untuk berpuasa saja, tidak wajib membayar fidyah. Tapi kalau dalam tinjauan medis dia memang tidak mungkin lagi berpuasa, maka ya menjadi terbalik, wajibnya membayar fidyah, tidak wajib berpuasa. Tapi puasa ini tetap kudu dicoba karena menurut Syekh Hasan Masyad dalam kitab Is'af Ahlul Iman fi Wadha'ifi Syahr Ramadan itu dijelaskan itu seseorang itu disebut marid, sakit itu dalam 2 posisi. Jadi dia memang tidak kuat sama sekali puasa, maka dia wajib berbuka. Jadi kalau seumpama puasa malah pingsan, maka dia wajib berbuka. Kondisi kedua, dia bisa memaksakan puasa tetapi masyakohnya luar biasa. Masyakoh itu beratnya luar biasa sehingga dia malah dianjurkan untuk berbuka. Jadi itu tadi kayak orang-orang yang dalam posisi terlalu lemah, kalau dipaksakan puasa dia malah anggota tubuhnya nih tambah wis bolak-balik ya itu dalam posisi itulah, posisi sakit-sakit itulah, maka dia malah disunahkan untuk berbuka. Jadi artinya azimah itu hukum asal, ada rukhsah. Nah, rukhsah keringan itu bisa diambil kalau seseorang itu benar-benar dalam posisi seperti ini, tidak mampu itu. Nah, termasuk niku wau bagaimana kemudian selama di luar Ramadan itu dia bisa mencari waktu untuk bisa berpuasa. Kalau memungkinkan, punya kekuatan menyisikan waktu untuk berpuasa, maka ya harus dibayar puasa itu. Kira-kira ngoten. Terima kasih Gus.
atas beberapa tadi yang sudah disampaikan. Yang kami pertanyakan Gus terkait dengan puasanya seorang perempuan ketika memasuki awal Ramadan dan dia masih bersuci, tapi artinya belum suci beneran, tetapi tadi juga sudah dikatakan harus berimsak. Nah, status berimsak itu apakah termasuk masih mendapatkan rukhsah ataupun harus menggantikan ketika nanti setelah betul-betul suci, Gus? Oh, mboten. Terus rukhsahnya itu kok rukhsah apa itu? Imsak, kewajiban imsak itu sebagai bentuk nopo penghormatan terhadap bulan Ramadan. Jadi berarti statusnya masih belum puasa, Gus? Mboten puasa, hanya sekedar imsak saja. Pokoknya apa? Loh, ternyata kok saya suci, wis didendeno gak metu gede. Nah, niku ini suci lah saya. Maka jeda antara suci sampai maghrib itu dia diharuskan melakukan ikroman terhadap syahrul Ramadan itu tadi. Tapi ya tetap tidak gak kudu bayar utang macam-macam enggak. Ya bentuknya itu ikroman fi syahrul Ramadan saja. Itu ngoten pun. Terus Gus, untuk yang tadi kondisi sakit, Gus. Karena memang betul-betul kita tidak ada waktu untuk menggantikan puasa tersebut. Dari awal puasa hingga puasa tahun berikutnya, itu memang tidak ada waktu betul-betul untuk menggantikan puasa. Nah, ketika masuk di puasa berikutnya, semisal kondisinya masih kondisi seperti itu, apakah bisa diganti dengan yang lain? Artinya mendapatkan keringanan. Keringanan yang lain mungkin seperti apa? Niku mungkin kita lihat dari penjelasan medis dulu, nggih. Jadi tim medis itu nanti menyampaikannya seperti apa. Kalau dia ini sudah tidak mungkin sembuh, jadi sakitnya memang sakit permanen semua begitu, maka itu bisa diganti fidyah. Kalau memang tinjauan medis itu memang sudah tidak mungkin seseorang itu untuk berpuasa. Ini sudah tidak mungkin berpuasa, ini dia sudah tergantung dengan bergantung dengan obat, bergantung dengan infus terus, makannya sudah tidak normal macam-macam, maka dia cukup digantikan dengan fidyah seperti perlakuan pada seseorang yang suyuh, yang sudah tua. Kemudian ini lagi, Gus, ada seorang perempuan yang ketika puasa itu masih melahirkan dan berlanjut dengan menyusui. Kemudian sampailah pada tahun berikutnya ternyata masih punya hutang di puasa di tahun yang lalu. Nah, terus bagaimanakah, Gus? Apakah itu harus menggantikan, semisal itu 5 hari yang ditinggalkan, apakah harus digantikan dengan 10 hari atau bisa digantikan dengan fidyah? Tapi kondisinya kan kondisi sehat, Gus, tetapi memang tidak memungkinkan saat dalam 1 tahun itu untuk menggantikan puasa. Jadi menunda membayar puasa, menunda membayar hutang puasa itu setiap Ramadan ke Ramadan lagi itu menambah fidyah. Jadi seumpama utangnya puasa sehari saja, ini gak dibayar sampai ketemu Ramadan lagi, maka Syawal dia sudah wajib membayar 1 puasa plus 1 fidyah. Nanti tahun kedua ternyata kepancal Ramadan bener gak bayar maneh, maka dia punya hutang 1 puasa dan 2 fidyah. Jadi nopo fidyahnya ini bertambah. Fidyahnya, sedekahnya yang harus diberikan bertambah. Jadi kalau
Kayak Mbak Iin 10 tahun lebih ngerti. Oh ngono ta. Ya betul, berarti betul. ya itu Nggih. fidyahnya katakanlah 6 on kali 10 per hari. Nyun sewu Gus. Kalau mungkin karena pemahamannya baru sekarang, padahal itu sudah terlewati dengan beberapa kali Ramadan. Terus sampai lupa dengan hutangnya yang dulu itu seperti apa Gus segala bayarnya? Lah lupa di bahasa iling ya. Lupa di bahasa sailing ya. Jadi kalau memang hubungan dengan Allah niku napa lebih ringan ya. Jadi napa hukukullah itu mabniun alal musamah. Hak Allah itu dibangun dengan enak-enakan. Jadi istighfar, minta ampun sebisanya itu kalau memang dan membayar seingatnya. Tapi kalau sudah hukukun nas, hukukul adam itu mabniun alal musah. Jadi dibangun dengan pertanggungjawaban yang rigid. Jadi gak oleh utang 1 juta terus lali sabene piro ya utangku, ndak boleh itu. Makanya ada saran idza tadayantum bidainin il ajali bersama faktu bukti nulis. Jadi utang tulisan ben ora lali gitu. Tapi kalau dengan Allah memang istighfar sak kuate ngoten utawa nembe sadar nembe dapat hidayah untuk menjalankan puasa di akhir-akhir itu kalau nopo berkaitan dengan Allah sampai lali lho pun sampai lali. Cuma ngeten, fidyah itu sekali lagi tidak harus dibayarkan kalau memang tertundanya itu udzur. Jadi kayak kados umpama Bu Nurul Riyen punya hutang 5 hari puasa. Kemudian belum sempat bayar sudah hamil lagi. Hamil lagi masuk Ramadan. Ternyata habis Ramadan sibuk menyusui dan tidak kuat, maka ini sing wajib dibayar posone tok, tidak ada fidyah. Jadi kalau memang karena udurnya itu udur yang itu memang melemahkan dirinya sendiri. Jadi agama itu menghindarkan jangan sampai seseorang itu beribadah kemudian malah celaka, enggak. Jadi dihindarkan itu. Jadi jangan sampai dia itu puasa terus kemudian malah meninggal dunia semua. Wah, ini mati karena puasa semua. Meskipun selama ini sejarah tidak pernah ada yang menceritakan ada orang mati karena puasa. Tetapi itu ada ketentuannya ngoten pun. Terus kalau memang udzur ya enggak apa-apa, tapi kalau sebenarnya dia kuat. Tapi dia sepanjangnya puasa sendirian itu kan abot. Apa mulai Mbak Diana itu bolak-balik ngejak makan-makan bareng ngono. Waduh. Masak-masak terus tergoda lah. Kalau dalam posisi itu maka seseorang itu tetap harus membayarkan fidyah dan fidyah itu bertambah setiap tahun ya. Karena awal bulan Ramadan biasanya ada yang sudah tidak nutut untuk membayar puasa, saking sibuk, saking sibuk dengan dunianya lupa dengan agama. Ada bayar tadi Gus. Yeah. Bayar tadi yang bayar fidyah tadi itu harus bersamaan apa puasa dulu? Itu ada pertanyaan. Bisa di waktu yang lain. Setelah puasa apa? Oh, enggak, fidyah itu enggak harus bareng. Jadi ya kan orang itu bisa ditentukan dia sedang udzur atau tidak itu kan setelah kepancal puasa lagi. Setelah kepancal puasa itu berarti kan dia harus puasanya bayar utangnya kan setelah Ramadan. Gak iso diropel wis kita niati poso plus bayar utang enggak boleh. Nah, maka fidyahnya terakhir boleh. Fidyahnya setelah hari raya seumpama. Fidyahnya bayar duluan bulan Ramadan, nanti utangnya puasa dibayar setelah Ramadan begitu. Enggak harus bareng-bareng.
Untuk membayar fidyah itu Gus, apakah ada waktu-waktu untuk yang afdol? Oh, mboten, bebas pun, bebas ya, boleh. Mungkin bisa semampunya ketika setelah Ramadan, ketika setelah Lebaran, ataupun mungkin sudah lama Lebaran ternyata baru mampu membayar fidyah, itu tidak masalah ya? Mboten masalah. Dan fidyah itu apakah harus dibayarkan berupa beras saja ataukah bisa berupa yang lain Gus? Nggih. Mana asalnya sebenarnya makanan pokok gitu. Sama kemudian kalau mengikuti mazhab Hanafi itu lebih fleksibel dilakukan. Jadi bisa menggunakan uang itu kalau mengikuti Hanafi, kalau Syafi'i lebih kaku dengan harus makanan pokok. Harus makanan pokok. Salam dari Pak Ma'ruf Kediri Gus. Ma'ruf Kediri, waalaikumsalam. Iki Ma'ruf nganu kancaku tuh ya. Oke. Oke. Ini sepertinya Gen Z juga ada yang mau tanya gitu. Ya Dek, apa Dek? Pertanyaannya. Ayo Dek, mumpung ada kesempatan, ayo kita tanyakan. Gen Z ini, Ya. ayo. Kan biasanya kalau wanita lagi haid atau datang bulan itu kan kita harus tetap mengganti puasa kita. Ya. Tapi kalau sholat itu kan tidak perlu diganti. Padahal kalau di hari selain Ramadan itu kan sholat harus tetap diganti kan. Kalau ada yang ketinggalan atau terlupa. Nah, itu kenapa nggak diganti gitu loh kalau pas puasa? Kenapa harus pas haid aja yang harus diganti? Kayak kuat-kuat toh. Iya, karena seseorang kenapa kok puasanya kalau puasa diganti, kalau sholat tidak diganti? Karena memang kalau puasa diganti, sholat itu diganti, puasa sampai utang-utang, sampai bayar fidyah, ada ketentuan fidyah, apalagi sholat. Jadi orang yang sedang haid ataupun nifas itu kan posisi tidak nyaman, posisi tidak nyaman, bahkan saking tidak nyamannya ada yang kemudian apa istilahnya lepas kudu ngamuk lek wae haid itu apa istilahnya PMS. Nah, ada PMS macam-macam itu mengganggu emosi karena memang sakit. Dan orang yang Islam itu dibangun tidak dengan cara sesuatu yang memberatkan. Pasti Islam itu dibangun dengan dasar yang memudahkan dan meringankan. Tetapi tetap orang yang sedang haid itu semestinya tidak meninggalkan ibadah sama sekali. Tapi ibadah yang dia bisa mampu itu apa ibadahnya? Kalau ibadah yang dia bisa mampu itu wiridan, ya wiridan, apa saja yang kemudian tidak mengharuskan dia ini harus dalam posisi suci. Makanya kalau di Nuha pun itu anak-anak yang sedang haid kecuali sedang dilepen ini tetap waktunya qiyamul juga ikut turun, ngambil soft di belakang, ikut wiridannya, tidak ikut sholatnya. Ya, itu memang nggak ikut berdoa karena disebutkan imanul mar'ah itu nisfu imanir rojul. Jadi imane wong wedok itu kalau separuhnya imane wong lanang, karena ada pada posisi ini diantaranya kadang-kadang dia lena, jadi seolah-olah ketika haid itu semerdeweka terus gak lapo-lapo gak lali lah. Padahal ada banyak yang bisa dia lakukan, mulai ibadah, wiridan, macam-macam. Ada yang menarik pun niki tapi budayanya ibu saya. Ibu saya itu kalau Ramadan itu sampai kita ini tua-tua ini jenggotan kabeh ini. Itu tidak ada yang tahu kapan ibu itu tidak berpuasa. Tidak ada yang tahu. Ya, jadi ketika sahur ikut sahur, ikut berbuka ikut berbuka. Ya kita ini tahunya baru saat tua-tua gini tanya, jenengan dulu kalau haid gimana? Kok nggak pernah tahu? Kok nggak pernah tahu? Jadi
kan haram berpuasa, orang yang haid haram berpuasa. Ya beliau cerita ya membatalkan puasanya itu saat mencicipi makanan, saat ketika masak, masak. ya, saat masak mencicipi makanan, pada saat sholat taraweh itu pasti pakai kerudung duluan. Jadi pakai mukena terlebih dahulu, terus kita ini baru tahu itu angen-angen itu. Dan kita klarifikasi ke Umi itu ibu saya itu senyum itu. Jadi ada waktu-waktu yang Umi saya itu berangkatnya ke masjid telat. Kita menganggap berangkatnya masjid ke telat. Jadi semua anaknya itu disuruh, ayo sudah sana Berangkat semua. berangkat. Umi bagian menutup pintu. Tapi juga itu dengan Pakai mukena. wajahnya basah kayak wudhu begitu terus, dan sehingga putra-putranya itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Taunya sudah besar-besar gitu ini. Oh begitu ya, biasanya kan belum adzan sudah beliau duduk di masjid dan zikir begitu. Salat sunat. Kalau ada waktu-waktu beliau taruh itu ternyata disitulah beliau sedang udzur. Jadi ya enggak kayak Gen Z zaman sekarang ini makan di luaran terus dikanya kamu kok gak puasa? Lu saya kan haid. Nah, ini sebenarnya secara adab itu Menghormati. Aturannya kita wajib melakukan ikram terhadap Ramadan ya, dengan tidak makan di luar. Jadi salah satu adabnya itu adalah bagaimana kita bersembunyi ketika makan. Termasuk itu memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya. Ketika Ramadan beliaunya masih tetap seperti menjalankan ibadah puasa seperti biasa, sehingga anak-anaknya sampai tidak tahu ketika ibu sedang udzur dan lain sebagainya. Lah mestinya ibu-ibu semua kan juga harus begitu. Harusnya seperti itu. Karena begini Bun, nopo manusia itu nasab jasadnya itu pada laki-laki. Jadi meskipun laki-laki itu tidak ikut melahirkan, tapi di ijazah itu yang tertulis bin bapaknya kan begitu. Nasabnya pada laki-laki, tetapi secara jasad, secara roh nasabnya sama ibu. Makanya kalau seumpama ada jenazah yang jenazah itu tidak dikenali, itu bahasanya begini ketika mendoakan itu atau memanggil ditalkin atau ya fulan bin fulanah, bukan fulan bin fulan tapi fulan bin fulanah. Wahai kamu anaknya ibu, ya, begitulah bahasa Indonesianya. Karena memang nasab perempuan, nasab manusia itu secara roh itu pada ibu. Karakter anak itu nuruni karakternya ibu. Kalau guru saya dulu Mbah Imam Yahya Ma'ruf kalau ngendikan doa bapak itu 25%, doa ibu itu 75%. Jadi karakter ibu itu makanya guru saya dulu Pak Imam Yahya Ma'ruf itu kalau ngendikan boleh bojo sing sregep tirakat, carilah pasangan yang pandai tirakat, dan disitulah anak itu selamat dunia akhiratnya ada di situ. Insyaallah. Yang akhirnya penonton setia ini. Mbak Fitria ini, Fitria Ulfa. Ini penonton setia ini, ada yang bertanya begini beliaunya, misal tidur setelah asar, lalu baru bangun waktu isya, tapi didapati haid, apakah puasanya sah? Jelas itu wawah tidur. tertidur sampai panjang. Turunnya kok enak men Mbak Fitri. Itu nanti dilihat diperkirakan ya, dikira-kira aja, kira-kira itu pas yang dia yakini keluarnya itu setelah maghrib ataukah
sebelum maghrib. Ya mungkin saja orang yang sakit berbaring di tempat tidur dalam posisi sakit di rumah sakit itu kan mungkin ngoten niku. Jadi tangi-tangi lho kok metu getih ngoten. Nah, itu diperkirakan aja, perkirakannya kan mungkin siapa ya mendeteksi pun. Kalau mungkin darahnya sudah agak mengering, itu berarti kan sudah lama. Kalau basah masih basah, jemek-jemek begitu berarti apa kok moro ini Hindune Mas Rudi ini. Nah, gitu nggih. Jadi dilihat aja cukup fikih itu dalam fikih itu yang penting itu dzon ya. Tidak hakiki pun. Jadi dugaan kuatnya seperti apa? Itu sudah aja, cukup itu. Ini yang diyakini seperti apa? Jadi kalau tidak harus kebenaran hakiki yang dikejar, jadi kenapa cukup dengan dzon. Bagaimana ada buka warung makan di siang hari? Bagaimana ada bagi orang yang buka warung makan di siang hari di bulan Ramadan? Kalau niatnya untuk memberi makan pada musafir kan tidak apa-apa. Ini ada cerita menarik pun. Jadi Abah Mustafa itu sama almarhum Yai Khalil Bisri itu takziah ke Pondok Guluk-Guluk mana? Madura. Tetangganya Ayah Hadi ini. Sumenep. Kemudian di bulan Ramadan. Nah, akhirnya di perjalanan pulang atau berangkatnya itu lesu semua, loyo semua pada saat posisi loyo itu karena jauh kan, Rembang ke Sumenep itu. Akhirnya sudahlah kita mokel semua aja lah, gak kuat gitu. Akhirnya mampirlah di warung, cari warung tutup semua. Ada satu warung yang buka. Lah itu begitu masuk itu penjualnya itu lari tunggang langgang karena Abah Mustafa itu pakai serban, jadi Pak Khalil juga pakai serban. Kalau Pak Yai. Jadi itu teriak sopung lari gitu. Jadi khawatir dia mungkin ketakutan ya. Padahal zaman itu belum ada HPI ya. Jadi saking ketakutannya dia lari tunggang langgang karena memang khawatir takut dia dimarahi ditukani wong ono kiai begitu. Karena waktu Ramadan. Nah, sesungguhnya kalau itu memberikan fasilitasi kepada orang-orang yang musafir terhadap perempuan-perempuan yang sedang menyusui, yang tidak mungkin masak macam-macam, itu tidak ada masalah sih, tidak ada masalahnya. Hanya kemudian adab kita tidak makan di tempat umum secara terbuka, makanya harus ada satir, ada macam-macam. Itu sebenarnya untuk menjaga adab saja, Jadi ada beberapa orang yang begitu itu buka warung begitu itu ya mungkin gak pada doyan duit gitu. Allah alam to krono sregep ngibadah gitu. Dia itu ketika datang itu mengkonfirmasi, mohon maaf ini hanya kita jual untuk musafir. Jenengan ini kok enggak puasa kenapa? Oh saya butuh dibungkus, ya sudah bungkus. Nah yang seperti itu. Tapi kayaknya satu orang yang bisa seperti itu. Tapi kan perlu disampaikan tetap pun. Mbak Fitria memang pertanyaannya menjebak ini. Ada jebakan-jebakan di pertanyaan ini. Ibu-ibu kalau mencicipi 5 jenis masakan dijadikan satu piring, apa boleh selama tidak masuk lambung?
Pokoknya tidak sampai masuk di tenggorokan ini. Tenggorokan. Jadi umpama Mbak Fitri ngemut permen tapi gak dilek, kuat apa ora, itu juga ludahnya sama sekali tidak ada yang masuk ke tenggorokan. Jadi tidak ada zat yang datang. Ini karena Mbak Fitri ini pedagang nganu ini, catering ini. Tapi misalkan ngincipi tadi itu Gus, kan rasanya itu masih membekas agak lama. Misalkan ada rasa pedas atau manis, itu walaupun sudah kita keluarkan, terkadang kan masih sampai beberapa kali itu ya masih terasa. Nggih, mboten napa-napa Pun. Enggak apa-apa. Ya seperti kita ini kalau habis gosok gigi pakai Pasta min gigi, itu iya. kan masih segernya Masih ada. Itu bekas. bukan kemudian terus batal puasanya. Enggak lah, enggak perlu mutasadid begitu. Jadi selama di tenggorokan ini enggak masuk ke tenggorokan, yang saya yakini tidak ada masalah. Ya. Terakhir ya ini untuk puasa tahun ini malam Lailatul Qadar jatuh tanggal berapa? Mas, Insya Allah Lailatul Qadar tidak jatuh ya karena sekarang ada yang nonton. Aneh-aneh. Jadi memang ada sebagian ulama yang membuat perhitungan kalau awal bulan ini tanggal sekian mengawalinya Kamis maka nanti Tanggal 25. tanggalnya 25 ada yang kalau Rebu begini-begini. Iya. Tapi ada satu hal yang saya pegang itu dawuhnya Allah yarham Mbak Yai Basori Alwi. Itu beliau ngendikan tidak akan pernah dapat seseorang itu Lailatul Qadar kalau tidak mengawalinya di bulan Rajab. Jadi Rajab itu waktunya menanam, kemudian Ramadan Sya'ban itu untuk memupuk dan Ramadan itu waktunya panen. Bagaimana tidak menanam apapun minta panen? Tak bisa. Nah. Sudah? Mbak, kalau sudah ditutup aja. Oh, iya. satu loh ini dari Instagram. Iya, siap. Bagaimana hukumnya jika saat sahur tiba-tiba azan sedang kita masih posisi mengunyah. Mengunyah? Kayak apa sih? Ya dikunyah saja terus sampai maghrib. Pokok jangan ditelan. Jadi ya yang ada di mulut dikeluarkan kemudian berkumur. Ini kalau Mbak Fitri kelakon ini dikunyah terus mulai isu sampai maghrib. Karena ngicip-ngicip terus. Sampun? Nggih. Terima kasih atas pencerahan dari Gus. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan benar dan baik yang akhirnya kita bisa mendapatkan menjadi pribadi yang muttaqin. Amin 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 amin. Terima kasih dari kami. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.